Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Teknik Evaluasi Perencanaan, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 November akan presentasikan mengenai evaluasi kebijakan spasial dari kelompok 3, yaitu ada Vinka NRP 5, Adela NRP 6, Sinta NRP 14, Ahimsa NRP 35. Adapun outline pembahasan kami, yaitu yang pertama ada pendahuluan, dua ada prosedur evaluasi berdasarkan Permen ATR nomor 6 tahun 2017, ketiga ada prosedur evaluasi berdasarkan Permen ATR nomor 9 tahun 2017, dan juga studi kasus. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana kami akan meninjau dari Permen ATR nomor 6 tahun 2017 mengenai peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Yang pertama adalah konsep dasar evaluasi. Di sini ada beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Taylor tahun 1950, yaitu evaluasi merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan telah tercapai. Menurut Kirkpatrick, evaluasi merupakan sebuah untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya melalui rangkaian informasi yang diperoleh oleh evaluator. Yang ketiga adalah Komunitas Studi Nasional tentang Evaluasi, yaitu National Study Committee on Evaluation. Menurut UCLA, yaitu Stephen Thomas tahun 1994, evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang sesuai untuk mengetahui sejauh mana suatu program, prosedur, produk, atau strategi yang dijalankan telah tercapai, sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan serta dapat menentukan seberapa alternatif keputusan dari program selanjutnya. Sedangkan menurut Permen ATR dari pasal 1 ayat 6, peninjauan kembali RT/RW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RT/RW dan kebutuhan pembangunan yang perhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pengembangan pembangunan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali RT/RW ini dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun dan dilakukan pada tahun kelima sejak RT/RW tersebut diundangkan. Dalam kondisi tertentu atau kondisi lingkungan strategis tertentu, peninjauan kembali RT/RW dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun jika 1. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, kedua, adanya perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, 3. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini berdasarkan pasal 5 ayat 1 sampai 2. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tahap peninjauan kembali RT/RW, yaitu terdapat 3 tahap utama. Yang pertama yaitu penetapan pelaksanaan, yang kedua yaitu pelaksanaan dari peninjauannya itu sendiri, yang ketiga setelah dilakukan peninjauan akan dirumuskan suatu rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan kembali RT/RW. Mungkin bisa di next. Nah, berikut merupakan timestamp atau alur waktu peninjauan kembali RT/RW. Jadi, peninjauan itu dilakukan paling lama 1 tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RT/RW. Jadi saat ditetapkan, paling lama itu durasi setahun udah harus dimulai. Nah, kalau lebih dari setahun nggak dimulai gimana? Apabila melampaui jangka waktunya, maka peninjauan ulang itu akan dihentikan dan diulang dari awal lagi sesuai prosedural yang berlaku. Next. Nah, terkait penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RT/RW akan terbagi menjadi 3 hierarkis. Yang pertama yaitu RT/RW-N nasional yang ditetapkan oleh menteri, RT/RW-P yang ditetapkan oleh gubernur, dan yang terakhir ada RT/RW kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Selain menetapkan pelaksanaan peninjauan kembali, para stakeholder yang menetapkan ini juga akan menetapkan tim pelaksana peninjauan kembali RT/RW sebagai yang dimandatkan dalam melakukan peninjauan kembali. Mungkin bisa di next. Nah, sekarang kita masuk ke tim pelaksana, yaitu siapa aja sih anggota tim pelaksananya gitu. Yang pertama yaitu ada 1 ketua yang dipilih oleh pejabat dengan kriteria tertentu, lalu ada 2 anggota yang terdiri dari pejabat penataan ruang, baik itu dari kementerian atau dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota tergantung dari tingkatannya. Lalu ada 2 anggota dari akademisi atau perguruan tinggi sesuai dengan rumpun tata ruang. Lalu yang terakhir ada 2 anggota lembaga penelitian lainnya yang sekiranya diperlukan dalam pengambilan evaluasi. Nah, gimana sih cara nyari anggotanya gitu? Jadi nyari anggotanya itu bisa melakukan pengajuan ke instansi-instansi terkait yang dituju atau melakukan penunjukan langsung mungkin seperti
ketua dan pejabat itu bisa dilakukan penunjukan langsung, lalu yang terkait akademisi dan lembaga penelitian itu bisa melakukan pengajuan ke instansi-instansi yang dituju begitu. Mungkin bisa di next. Nah, pelaksanaan peninjauan kembali itu ada 3 tahapan. Yang utama yaitu yang pertama itu pengajian, yang kedua itu evaluasi, dan yang ketiga itu ada penilaian. Untuk lengkapnya bisa di next. Nah, jadi yang pertama itu dari pengajian, awal-awal kita akan ngumpulin data dan nyusun metode gitu. Jadi awal-awal kita akan ngumpulin dokumen RT RW, dinamika pembangunan. Dinamika pembangunan itu kayak pada saat berjalannya RT RW ini gimana sih kondisi bangunan di sana, ada hal apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi gitu. Itu ditulis dan direkap. Juga ada kondisi aktual manfaatan ruang. Lalu ada penyusunan matriks kesesuaian, yaitu ada matriks dinamika pembangunan dan matriks kondisi aktual pemanfaatan ruang. Setelah melalui pengajian, kita masuk ke bagian evaluasi, bagian kedua yaitu mengevaluasi yang pertama itu kualitas RT RW. Jadi kualitas RT RW itu diuji berdasarkan kelengkapan dan kedalaman muatan serta kualitas datanya. Lalu juga diuji berdasarkan pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap indikasi program 5 tahunannya, besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang dan pola ruang, serta dampak terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan. Setelah dievaluasi, akan dinilai, yaitu berdasarkan tingkat kualitas, RT RW, kesesuaian dengan undang-undang, juga kesesuaian dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dengan output akhir dari 3 tahap ini, yaitu adanya rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan kembali. Bisa di next. Nah, dari rekomendasi ini, kalau semisal dinyatakan baik, berarti kan tidak perlu dilakukan revisi dan berlaku sesuai masa berlakunya, jadi nggak ada, jadi tinggal langsung lanjutin aja gitu. Dan rekomendasi dapat memuat usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Jadi kalau semisal ada mungkin error-error sedikit, itu masih bisa diakomodir melalui usulan penertiban ini gitu. Nah, itu apabila dinyatakan baik. Kalau dinyatakan buruk, berarti perlu dilakukan revisi. Revisinya sesuai apa? Sesuai rekomendasi hasil dari 3 tahapan yang lalu itu. Nah, revisi dilakukan berdasar prosedur penyusunan RT RW sesuai dengan undang-undang. Ini di next. Nah, berikut merupakan tambahan, yaitu tindak lanjut rumus dan rekomendasi. Semisal ada perubahan RT RW itu lebih kecil dari 20% substansinya, itu hanya ada perubahan di peraturan perundang-undangannya dan jangka waktunya tidak mengalami perubahan. Tapi kalau perubahannya sama dengan 20% atau bahkan lebih, jadi peraturan itu akan dicabut dulu, baru diundangkan kembali, dan waktunya itu akan berlaku sejak tanggal diundangannya. Ini ada salah sedikit. Jadi semisal tahun 2010 sampai 2030 gitu. Kalau semisal perubahannya lebih kecil dari 20%, itu tetap sampai 2010 sampai 2030. Kalau lebih dari 20% atau sama dengan 20%, itu nanti dihitung semisal peninjauannya itu 2015, berarti 2015 sampai 2035 gitu. Nah, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu penentuan variabel ukur. Hal ini berfungsi sebagai bahan evaluasi dari suatu rencana tata ruang. Penentuan variabel yang dapat memberikan indikasi atau mempengaruhi pelaksanaan rencana tata ruang yaitu kesesuaian wujud fisik existing atau yang sudah terbentuk saat ini dengan materi setiap hierarki rencana tata ruang. Berikut merupakan rincian variabel yang digunakan sebagai bahan evaluasi RT RW kabupaten, yaitu analisis kedudukan dalam sistem perwilayahan, analisis demografi, sosial kemasyarakatan, ekonomi, fisik dan daya dukung lingkungan, sarana prasarana, struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya, serta analisis potensi dan kondisi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu penentuan kriteria dan cara penilaian evaluasi kebijakan spasial. Terdapat beberapa kriteria dan cara penilaian evaluasi RT RW kabupaten, yaitu meliputi yang pertama struktur pemanfaatan ruang, yang kedua struktur utama tingkat pelayanan, yang ketiga sistem utama transportasi, serta yang keempat sistem jaringan utilitas. Baik, selanjutnya itu penegasan bahwa revisi terhadap suatu RT RW ini itu dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang, di mana penyimpangan yang dimaksud yaitu seperti pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan dalam RT RW, ataupun pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan yang melebihi dominasi fungsi dalam RT RW tersebut. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya kedudukan evaluasi dalam rencana tata ruang, di mana tahap pertama yaitu penyusunan RTR, lalu pengesahan rencana, implementasi rencana, dan tahap keempat yaitu evaluasi, di mana dilakukan peninjauan kembali rencana tata ruang. Kemudian setelah melewati tahap tersebut, barulah dapat dilakukan pengesahan revisi dari rencana tata ruang tersebut. Oke, baik, selanjutnya adalah outline yang kedua mengenai prosedur evaluasi berdasarkan Permen ATR nomor 6 tahun 2017 mengenai peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Untuk tahapnya sendiri, yang pertama adalah tahap pengkajian. Ini berdasarkan pasal 11, di mana pengkajian dilakukan untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan. Tahapan pengkajiannya sendiri ada dua secara garis besar, yaitu pengumpulan data informasi, di mana pada tahap ini nantinya akan ada dokumen RT/RW, dinamika pembangunan, dan juga kondisi aktual pemanfaatan ruang. Sementara untuk tahap yang kedua, yaitu pengumpulan data dan informasi, ada matriks dinamika pembangunan dan juga matriks kondisi aktual dari pemanfaatan ruang tersebut. Ya, dari tahap-tahap tersebut akan didetailkan pada lampiran 2, di mana untuk tahap pengumpulan data dan informasi ini ada ketentuan, informasi atau data yang dimaksud mencakup pertama data RTR ini dengan detail sebagai berikut. Kemudian untuk tahap penyusunan matriks kesesuaian, ini ada matriks yang dicontohkan, yaitu ada tabel 2.1, di mana ini adalah matriks dinamika pembangunan. Untuk di lampiran tersebut sudah ada petunjuk pengisian, yaitu yang ada di bawah ini, contohnya misalkan diisi dengan penomoran untuk kolom 1, untuk kolom 2 diisi dengan perubahan kebijakan, dan sebagainya. Kemudian ada tabel 2.2, yaitu contoh matriks realisasi program 5 tahunan. Ada tabel 2.3, yaitu contoh rekapitulasi hasil pengkajian untuk RT/RW nasional, provinsi, dan kabupaten. Dan kemudian untuk tabel 2.4, yaitu contoh rekapitulasi hasil pengkajian untuk RT/RW kota. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, untuk pelaksanaan peninjauan kembali RT/RW ini itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu meninjau dari kualitas RT/RW, kemudian pengesahan rencana atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan tahap ketiga itu pelaksanaan pemanfaatan ruang. Next. Nah, pada tahap 1 mengenai kualitas RT/RW itu ada 2. Yang pertama ditinjau berdasarkan kelengkapan dan kedalaman muatan RT/RW, di mana dengan membuat checklist kelengkapan dan kedalaman muatan RT/RW berdasarkan pengaturan muatan atau materi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kualitas data itu harus memenuhi ketentuan minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ini berikut adalah contoh tabel kelengkapan dan kedalaman materi muatan RT/RW, di mana ada kolom untuk muatan RT/RW-nya itu apa saja, kemudian nanti kelengkapannya itu ada atau tidak ada, dan kedalamannya itu apakah cukup atau masih kurang, serta ada juga kolom mengenai catatan evaluasi. Selanjutnya, ini ada contoh tabel ketentuan data minimal dalam penyusunan RT/RW. Di sini misalnya jenis data wilayah administrasi, kemudian kelengkapannya ada atau lengkap, tidak ada atau tidak lengkap, kemudian relevansi dengan kondisi saat ini apakah masih relevan atau perlu diupdate, kemudian untuk catatan evaluasinya juga terdapat kolom. Nah, tahap kedua adalah kesesuaian dengan perundang-undangan. Jadi, kesesuaian dengan perundang-undangan ini di mana dievaluasi dengan cara melihat kesesuaian materi muatan RT/RW dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait bidang penataan ruang dan berlaku terhadap pelaksanaan RT/RW, di mana peraturan perundang-undangan tersebut meliputi undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan turunan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Selanjutnya, nah ini adalah contoh tabel kesesuaian antara RT/RW dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya di sini yang kedua ada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, untuk muatan pengaturan yang terkait dengan muatan RT/RW ini adalah pengaturan terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian catatan kesesuaiannya itu apa saja yang perlu disesuaikan kembali. Selanjutnya, tahap ketiga adalah pelaksanaan pemanfaatan ruang. Nah, hal ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Dan dalam pemanfaatan ruang ini, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang ada
yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Mana evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ini dilakukan untuk melihat yang pertama jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan yang kedua dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Nah, berikut adalah contoh tabel evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, di mana ada indikasi program yang digencar 5 tahunan, kemudian untuk unit atau volume kegiatannya atau volume programnya, kemudian untuk jenis dan besarannya itu ada 2, yaitu mengenai kesesuaian kondisi existing dan aktual di lapangan dengan bencana, sesuai atau tidak sesuai, kemudian realisasi rencana, realisasi atau belum terrealisasi, kemudian presentasi realisasinya berapa, kemudian dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang ini seperti apa, serta keterangan bila ada keterangan selain yang disebutkan. Selanjutnya. Nah, yang Ya, terima kasih Sinta. Baik, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu tahap penilaian. Jadi ini sedikit profiling dulu ya. Penilaian itu terhadap RTRW merupakan suatu proses pengambilan keputusan dilakukan oleh individu atau kelompok orang melalui pemberian suatu opini nilai didasarkan pada data dan informasi yang objektif dan relevan mengenai RTRW dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini merupakan alur di awal tadi, ada pengkajian, evaluasi, dan penilaian. Jadi teknik penilaian yang bisa dilakuin itu diprioritasin pakai metode kuantitatif, itu yang nomor 1 yang diprioritaskan. Lalu habis itu kalau tidak bisa, kalau misalnya ada keterbatasan data dan informasi, akan memakai metode kualitatif dan gabungan keduanya. Nah, kalau misalnya kualitatif, gimana menyimbangkan keobjektifannya gitu. Nah, karena itu tadi dibentuknya suatu tim untuk mengkaji terkait evaluasi RTRW ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penilaian dengan metode kuantitatif, yaitu ini ada alurnya, ada 4 poin penting, yaitu pertama itu penilaian aspek, ada rekapitulasi hasil penilaian per aspek, habis itu rekapitulasi hasil penilaian keseluruhan, dan akan mengindikasikan apakah itu RTRW itu perlu direvisi ataukah tidak perlu direvisi. Nah, kriterianya bisa teman-teman bisa dilihat di bawah ya. Ini saya ambil contoh untuk poin kelengkapan dengan kedalaman muatan RTRW. Jadi kalau 3 itu baik, jadi ada datanya dan kedalaman itu cukup. Kalau 1,5 itu kurang baik, datanya itu ada tapi kedalamannya itu kurang. 0 itu buruk. Jadi kalau kelengkapan itu nggak ada, ya otomatis kedalamannya juga nggak ada dong. Nah, mungkin bisa di next. Nah, ini contoh tabelnya ya. Ini saya ambil dari subpoin kelengkapan yang dalam muatan RTRW. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi muatan RTRW berdasarkan tabel ini dulu, misal tujuan dan kebijakan dan strategi penataan ruang. Itu kan ada 3 poin itu. Kita identifikasi di dokumen RTRW yang mau kita review. Terus habis itu kita ke poin kedua, kita lihat kelengkapannya ada atau tidak, kedalamannya cukup atau kurang gitu. Habis itu kita bergeser ke poin 3, kita memberikan skor berdasarkan kelengkapan kedalaman itu. Dan keempat, kita akan merata-ratakan skor dari 3 subkriteria ini gitu. Didapatkan poin 3 kalau di sini. Jadi kan 1.1 sampai 1.3 itu semuanya dapat 3 poin. Jadi poin nomor 1 dapat nilai 3. Nah, mungkin bisa di next. Nah, ini saya kecilkan aja karena supaya cukup. Jadi overall kurang lebih sama dengan yang tadi. Jadi itu kan ada total keseluruhan ya di nomor 5 itu. Jadi tahap kelima itu nilai keseluruhan dari poin-poin yang itu dijumlah semuanya. Habis itu di poin ke-6 itu di rata-rata. Jadi dibagi 6 atau dibagi sesuai indikator yang ada gitu. Nah, didapatkan nilai rata-rata 2,56. Berarti bagian kelengkapan yang dalam pemuatan RTRW itu dapat dikatakan sudah cukup baik karena mendekati angka 3. Mungkin bisa di next. Nah, ini contoh satu lagi yang saya cantumkan, yaitu kualitas data RTRW. Cara penilaiannya masih sama dengan sebelumnya, hanya indikator yang berbeda, mungkin bisa diamati. Kalau tadi kan ada 6 poin dan banyak subpoinnya, kalau ini kan hanya ada
9 poin gitu. Jadi nggak ada subpoinnya dan langsung dinilai aja berdasarkan ada dan tidak aja, serta relevansinya apakah itu masih relevan ataukah perlu updating. Untuk kriteria skornya juga masih sama, 3 itu untuk baik, 1,5 untuk kurang baik, dan 0 itu buruk. Bisa di next. Oke, baik. Berikut merupakan penilaian kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini digunakan untuk melihat kesesuaian RT/RW dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Berikut merupakan kriteria penilaian kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan di mana nilai 3 berarti sesuai dan untuk 0 tidak sesuai. Dapat diperhatikan pada contoh tabelnya juga, terlihat pada tabel 4 di mana muatan nomor 1 dan 3 itu sesuai dan bernilai 3, sedangkan untuk muatan nomor 2 itu tidak sesuai sehingga memiliki nilai 0. Kemudian didapatkan keseluruhan nilai rata-ratanya, yaitu bernilai 2. Selanjutnya. Baik, penilaian aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang itu memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada hasil evaluasi sesuai dan tidak sesuainya pada tahap sebelumnya. Yang kedua yaitu dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang, di mana memuat penilaian terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang didasarkan pada hasil evaluasi RT/RW. Yang ketiga yaitu besaran kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana hasil evaluasi jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang yang selanjutnya dilakukan penilaian. Selanjutnya, berikut merupakan kriteria penilaian dari jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang, di mana pada jenis pelaksanaan pemanfaatan ruang itu terbagi menjadi 2 kriteria. Apabila bernilai 3 artinya sesuai dan 0 tidak sesuai, sedangkan untuk kriteria penilaian dari besaran kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang itu terdiri dari nilai 3 yaitu sangat tinggi kesesuaiannya, nilai 2 sedang, nilai 1 rendah, dan nilai 0 sangat rendah atau tidak ada kesesuaian. Selanjutnya, kriteria penilaian dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang yang terbagi menjadi 4 kriteria, yaitu nilai 3 artinya memiliki dampak negatif berskala lingkungan, nilai 2 negatif berskala kabupaten atau kota, nilai 1 negatif berskala regional, serta nilai 0 negatif berskala nasional. Next. Berikut merupakan contoh tabel penilaian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dinilai berdasarkan masing-masing indikasi program 5 tahunannya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk ke rekapitulasi penilaian peninjauan kembali RT/RW dengan metode kuantitatif. Nah, jadi hasil penilaian tiap aspek baik kualitas RT/RW, aspek sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang itu selanjutnya direkapitulasi menjadi satu untuk mengetahui hasil akhir penilaian. Dan pembobotan setiap aspek penilaian harus mengikuti ketentuan sebagaimana ditampilkan, yakni untuk kualitas RT/RW nilainya bobotnya 30, kemudian untuk kesesuaian peraturan perundang-undangan bobotnya 30, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang bobotnya 40. Dan hasil akhir dari semua aspek penilaian selanjutnya diberikan kriteria untuk menentukan apakah RT/RW yang dinilai secara umum itu memiliki kualitas baik atau buruk, dan kualitas RT/RW yang dinyatakan baik menghasilkan rekomendasi RT/RW untuk tidak direvisi, sedangkan RT/RW yang dinyatakan buruk menghasilkan rekomendasi RT/RW yang direvisi. Nah, berikut untuk kriteria rekomendasi revisi atau tidak revisi berdasarkan metode kuantitatif sesuai dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan, di mana untuk nilai akhir lebih dari sama dengan 85 itu masuk baik sehingga tidak direvisi, dan kemudian untuk yang kurang dari 85 itu dinyatakan kualitasnya buruk dan perlu direvisi. Ya. Nah, ini adalah contoh rekapitulasi metode kuantitatif, di mana rekapitulasi penilaian akhir adalah dengan cara merangkum hasil penilaian semua aspek yang meliputi aspek kualitas RT/RW, kemudian aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang dikalikan dengan bobot setiap aspek, sehingga contoh hasil rekapitulasi akhir penilaian peninjauan kembali RT/RW dengan metode kuantitatif itu dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, jadi dikalikan seperti ini dan nanti ada nilai akhirnya dinyatakan bahwa 68,9 itu kan kurang dari 85 sehingga perlu untuk direvisi. Nah, kemudian rekapitulasi penilaian peninjauan kembali RT/RW dengan metode kualitatif. Nah, kriteria penilaian sepanjang ini dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar atau acuan yang jelas dari dalam
rekapitulasi menggunakan metode kualitatif ini, seluruh hasil penilaian secara kualitatif harus disertakan dasar dan argumentasi penilaiannya secara tertulis atau didokumentasikan berdasarkan tabel evaluasi yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, berdasarkan 3 aspek yang dievaluasi, itu menghasilkan 12 tipologi penilaian peninjauan kembali dengan menggunakan metode kualitatif yang dikategorikan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu RT/RW yang secara umum memiliki kualitas baik dan RT/RW yang memiliki kualitas buruk. Di mana RT/RW dengan kualitas baik ini menghasilkan hasil penilaian tidak direvisi dan yang dapat dilihat dalam tipologi nomor 2 dan 6. Kemudian untuk RT/RW yang berkualitas buruk itu diwakili oleh tipologi nomor 1 yang perlu ya. Rekapitulasi penilaian peninjauan kembali RT/RW dengan metode campuran. Nah, penentuan hasil penilaian dengan metode campuran itu dilakukan dengan mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan nilai rujukan akhir berdasarkan penilaian pada hasil perhitungan metode kuantitatif. Dalam hal ini, aspek penilaian kualitas RT/RW berdasarkan kategori penilaian kualitatif sudah dapat langsung dikonversi ke dalam kategori penilaian kuantitatif. Nah, dalam hal ini, aspek penilaian kualitas RT/RW berdasarkan kualitatif itu diaplikasikan pula untuk aspek penilaian kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Namun, untuk aspek penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, panduan nilai konversinya tercantum dalam tabel berikut, di mana untuk tinggi, untuk jenis dan besaran pelaksanaan pemanfaatan ruangan tinggi dan dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang rendah itu nilai kuantitatifnya 3, kemudian untuk yang rendah dan rendah itu 1,5, untuk yang tinggi dan tinggi itu 1,5 dan rendah ini 0. Selanjutnya, perhitungan perubahan materi RT/RW. Nah, tindak lanjut perhitungan perubahan materi untuk RT/RW yang berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan kembali itu dinyatakan direvisi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama hasil perhitungan kurang dari 20% itu perubahan peraturan perundang-undangan dan hasil perhitungan lebih dari 20% itu pencabutan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk tata cara perhitungan besarannya, perubahan materi dihitung melalui perkalian antara nilai tingkat perubahan dengan bobot masing-masing materi, di mana nilai tingkat perubahan yang dimaksud adalah jika materi perubahan total itu nilainya 1, kemudian untuk materi perubahan sebagian nilainya 0,5, dan materi tidak berubah itu nilainya 0. Ya, untuk outline yang ketiga mengenai prosedur evaluasi berdasarkan Permen ATR nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang. Untuk pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sendiri ini ada 2 kategori, yaitu tentang rencana umum tata ruang, di mana ada RT/RWN nasional, RT/RW provinsi, dan juga RT/RW kabupaten atau kota. Sementara untuk rencana rinci tata ruang, yaitu ada RTR pulau atau kepulauan, RTR KSN atau kawasan strategis nasional, ketiga ada RTR KSP atau kawasan strategis provinsi, dan juga RTR KSK atau kawasan strategis kabupaten atau kota berdasarkan Permen ATR nomor 9 pasal 3 ayat 1-3. Kemudian untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang ini dilakukan terhadap 1. Tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang, 2. Tingkat kesesuaian terhadap perwujudan pola ruang. Ini berdasarkan pasal 5 ayat 1. Sementara pelaksanaan pemanfaatan dan evaluasi pemanfaatan ruang ini dilakukan secara periodik dan terus-menerus, dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 5 tahun. Ini berdasarkan pasal 5 ayat 2 dan 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang ini dilakukan lebih dari 2 kali dalam 5 tahun apabila terbit kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak besar atau luas terkait pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 5 ayat 4. Baik, saya izin meneruskan. Jadi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang itu dilaksanakan oleh tiga tahapan ya. Yang pertama itu ada pemerintah pusat, lalu ada pemerintah provinsi, dan ada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga ada dukungan dari partisipasi masyarakat melalui penyampaian laporan dan pengaduan. Jadi
Jadi bisa dilakukan secara objektif gitu terkait pemantauan dan evaluasinya. Mungkin bisa di next. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri yaitu untuk rumpun pertama ada RT/RWN, RTR Pulau atau Kepulauan, RTR KSN, serta RTR Provinsi akan dilakukan oleh Menteri dan Forum Lintas Kementerian, lalu ada RTR KSP, RT/RW Kabupaten atau Kota, dan RTR KSK Kabupaten atau Kota akan dilakukan oleh Kepala UPD atau Organisasi Perangkat Daerah, serta Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau BKPRD. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang, di mana pemantauan pemanfaatan ruang itu meliputi pengumpulan data dan informasi serta penyusunan matriks persandingan program, kemudian dilakukan evaluasi pemanfaatan ruang, di mana berisi penilaian perwujudan struktur dan pola ruang, hingga kesesuaian program dan lokasi pemanfaatan ruang. Selanjutnya yaitu pelaporan, di mana merupakan penyampaian hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, serta penyampaian rekomendasi yang dapat diberikan. Berikut merupakan contoh penyusunan matriks persandingan program yang merupakan penyandingan indikasi program dalam RTR yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual yang diindikasikan dalam program pembangunan. Next. Baik, berikut merupakan penilaian perwujudan struktur ruang yang merupakan penilaian perwujudan program dan lokasi program untuk semua pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang, di mana penilaian tersebut sesuai dengan kotak kuning yang tertera pada tabel. Next. Dan berikut merupakan penilaian perwujudan pola ruang yang merupakan penilaian perwujudan program dan lokasi program untuk semua pemanfaatan ruang yang membentuk pola ruang, di mana letak penilaian tersebut ditujukan oleh kotak kuning yang tertera pada tabel. Baik. Selanjutnya yaitu pengisian penilaian pada kolom 7. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasikan program pembangunan yang sesuai dengan indikasi program. Selanjutnya menilai kesesuaian program pembangunan dengan indikasi program dengan nilai 100% apabila sesuai dan 0% apabila tidak sesuai. Selanjutnya yaitu mengonfirmasikan program pembangunan selain program yang ada pada indikasi program. Next. Baik, berikut merupakan contoh penilaian pada kolom 7, di mana pada tabel tersebut tertera nilai 100, artinya program tersebut dapat dikatakan sesuai. Next. Baik, selanjutnya pengisian penilaian pada kolom 8. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi program pembangunan yang sesuai dengan lokasi pada indikasi program. Selanjutnya menilai kesesuaian lokasi program pembangunan dengan membandingkan jumlah lokasi program pembangunan yang sesuai terhadap total jumlah lokasi program yang sama dalam indikasi program. Kemudian mengonfirmasikan lokasi program pembangunan di luar lokasi program yang sama pada indikasi program. Next. Berikut merupakan contoh penilaian dapat terlihat pada kolom 8 mengenai kesesuaian lokasi. Selanjutnya, pengisian penilaian pada kolom 9 dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, sama dengan nilai kesesuaian lokasi program, jika nilai kesesuaian program itu positif, dan nilai kesesuaian lokasi programnya juga positif. Yang kedua, bernilai 0 atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 dan kesesuaian lokasi program positif. Yang ketiga, bernilai 0 atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 dan kesesuaian lokasi program 0. Dan selanjutnya tidak dapat ditentukan kesesuaiannya jika nilai kesesuaian program positif dan kesesuaian lokasi programnya 0. Next. Berikut merupakan contoh penilaian pada kolom 9 mengenai pemanfaatan ruang. Selanjutnya, contoh penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang seperti pada kotak kuning yang telah ada pada layar. Next. Ya, selanjutnya ini adalah contoh penilaian perwujudan struktur dan pola ruang yang di kotak kuning pada layar. Selanjutnya, untuk penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang itu ditinjau dari tiga. Yang pertama, dari kesesuaian program pemanfaatan ruang, di mana jumlah program yang sesuai dibandingkan dengan total jumlah program pemanfaatan ruang yang sama dalam info RTR dikali 100%. Dan yang kedua, kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang sama dengan jumlah lokasi program pemanfaatan ruang dibandingkan total jumlah lokasi program pemanfaatan ruang yang sama dalam info RTR dikali 100%, dan yang ketiga ini adalah nilai akhir diambil sesuai dengan ketentuan pengisian pada kolom 9.
berikut adalah contoh. Kemudian untuk klasifikasi hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, untuk nilai 80% hingga 100% itu diklasifikasikan sebagai tingkat pemanfaatan ruang berkualitas. Kemudian untuk rekomendasinya ini mempertahankan atau meningkatkan kesesuaian atau revisi sebagian RTR. Kemudian untuk nilai 50% hingga kurang dari 80% ini tingkat pemanfaatan ruangnya kurang berkualitas, sehingga rekomendasinya meningkatkan kesesuaian atau merumuskan kebijakan dan strategi baru atau revisi total RTR. Kemudian untuk 0 hingga 50% ini, maka tingkat pemanfaatan ruangnya tidak berkualitas dan rekomendasinya perlu merumuskan kebijakan dan strategi baru atau revisi total RTR. Selanjutnya, ini kami masuk ke studi kasus mengenai review dan evaluasi RT/RW Kota Surabaya tahun 2014 hingga 2034 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2014. Nah, ini mungkin agak berbeda sedikit dengan yang kami berikan, tetapi masih sangat relevan itu. Nah, untuk pedoman dan teknik review serta evaluasi ini ada dua. Yang pertama menggunakan Permen PU Nomor 17 tahun 2009, dan yang kedua pedoman Permen ATR Nomor 1 tahun 2018. Ya, baik. Berikut merupakan contoh evaluasi dari tujuan, kebijakan, dan juga strategi, di mana dalam tabel ini sudah ada keterangan untuk kolom paling kiri itu ada berdasarkan Permen ATR nomor 1 tahun 2018, di mana di sini ada uraian dan isi rencana. Misalkan kita ngambil contoh untuk pendahuluan ya teman-teman. Jadi di sini kita tinjau untuk pendahuluan ini dari Permen ATR itu ada isi rencananya atau detailnya itu adalah gambaran umum dengan peta orientasi dan pembagian wilayah kota. Sementara itu dibandingkan lagi dengan Permen PU nomor 17 tahun 2009 ternyata tidak ada ketentuan itu. Kemudian ini ditinjau apakah dari ketentuan yang berlaku atau dari permen yang berlaku dengan dokumen terkait itu sudah sesuai atau lengkap atau belum. Nah, ternyata sudah lengkap. Di sini dijelaskan kembali atau sedikit diresum gitu ya dari dokumen terkaitnya. Ternyata di sini ada keterangan terkait wilayah perencanaan. Kemudian ada kolom paling kanan yaitu berupa keterangan. Di sini dari keterangan tambahan dari yang ditinjau, misalkan pendahuluan ini ya teman-teman, itu ternyata gambaran umum tidak dilengkapi dengan peta orientasi dan pembagian wilayah sesuai Permen ATR nomor 1 tahun 2016 yang tadi. Sementara di sini ada tujuan, kebijakan, dan strategi di sini ditinjau berdasarkan Permen ATR dan juga Permen PU, ternyata juga sudah lengkap. Di sini ada isi RT/RW-nya diresum atau review sedikit, dan juga ada keterangan tambahan apa yang menjadi highlight dari perbandingan dokumen terkait dengan permen yang berlaku. Kemudian di sini ada contoh evaluasi dari kelengkapan struktur ruang sama proses caranya. Di sini misalkan ada nomor 1 tentang dari Permen ATR nomor 1 itu tentang penetapan sistem pusat pelayanan wilayah darat. Ini detailnya ada pusat pelayanan kota, sementara di Permen PU nomor 17 tahun 2009 itu ada penetapan sistem pusat pelayanan wilayah darat dan juga pusat pelayanan kota, kelengkapan yang sesuai. Isinya adalah UP 5 Tanjung Perak dan UP Pengembangan 6 Tunjungan, seperti itu. Kemudian ini ada contoh evaluasi kelengkapan pola ruang sama. Di sini yang berbeda dari nomor 2, 3, dan 4 atau poin 2, 3, dan 4 slide sebelumnya adalah mengenai yang ditinjau saja. Ini mengenai kelengkapan dari pola ruangnya. Di sini ada contoh di mana adanya yang tidak lengkap, di mana ini disilang seperti itu, teman-teman. Ya, baik. Terkait contoh evaluasi kelengkapan pemanfaatan ruang mungkin sama dengan sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan 2 permen ini, lalu dicek kelengkapannya dan diresum sedikit terkait isinya gitu, apakah sesuai dan tidak. Lalu ada di resume lagi kalau teman-teman kalau bisa dilihat di tabel yang paling kanan itu. Jadi dari kedua permen itu kelengkapan itu apakah ada atau tidaknya. Itu kan terlihat yang tidak ada kan hanya ada besar dan instansi pelaksana yang tidak ada. Ini bisa di next. Nah, terkait arahan pemanfaatan ruang, yaitu hanya dia di Permen ATR nomor 1 tahun 2018, nggak ada yang di 2017. Jadi hanya dilihat berdasarkan satu permen ini aja. Untuk kelengkapannya itu dinilai berdasarkan ada atau tidaknya pengaturan ini di RT/RW itu. Mungkin bisa di next. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari evaluasi yang dicetuskan oleh peneliti, yaitu
RT/RW Kota Surabaya sebagian besar sudah memenuhi aturan sebagaimana yang diatur oleh Permen PU nomor 17 tahun 2009. Namun masih ada beberapa kekurangan kelengkapan apabila mengacu pada Permen ATR nomor 1 tahun 2018. Nah, itu jadi kesimpulannya. Bisa di next. Nah, kalau tadi kan kesimpulan secara overall, tadi kan kesimpulan secara keseluruhan dari apa yang kami paparkan gitu. Jadi yang pertama ada 2 pedoman mengenai evaluasi, yaitu Permen ATR nomor 6 dan Permen ATR nomor 9. Dan dua-duanya itu bisa digunakan. Lalu yang kedua ada peninjauan kembali RT/RW dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 tahun, dilakukan pada tahun kelima sejak RT/RW diundangkan. Sedangkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 5 tahun. Kesimpulan ketiga yaitu bentuk evaluasi dari RTR dengan melakukan peninjauan kembalian dilakukan melalui 3 tahap, yaitu ada pengajian, ada evaluasi, dan ada penilaian dengan hasil akhir berupa rekomendasi, apakah akan dilakukan revisi ataukah tidak. Lalu yang keempat, peninjauan kembali dilakukan sebagai upaya mempertahankan kesesuaian antara RTR dengan kebutuhan pembangunan. Dan yang terakhir, evaluasi juga dilakukan tidak hanya pada RTR saja, namun dilakukan dalam proyek-proyek pembangunan dengan tujuan menyesuaikan kesesuaian konsep pembangunan dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Baik, ada pun lesson learned yang dapat dipelajari dari pemaparan materi kali ini, yaitu evaluasi perlu dilakukan karena adanya dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi. Melihat dari ruang yang ada semakin terbatas, namun kebutuhannya akan semakin meningkat, di mana hal tersebut berkaitan dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, adanya evaluasi berfungsi untuk menyelaraskan kebijakan yang sudah ada dengan perkembangan tersebut agar kualitas kebijakan itu tetap dapat dipertahankan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.